Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berbahagia dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mengawali jumpa kita di pagi kali ini waktu Indonesia bagian barat. Kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas. Semoga seluruh aktivitas yang telah kita tunaikan sampai dengan detik ini dan yang akan kita rencanakan kemudian diridhai sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudari kita yang belum beriman sampai detik ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk beriman sehingga mampu bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, semoga dengan para pelaku maksiat diberi kekuatan sampai detik ini untuk bertobat dan meniti perbuatan yang lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah dilalui. Teman-teman dimanapun Anda berada, hari ini kita akan mencoba melanjutkan apa yang telah kita ulas di pertemuan yang lalu, masih dalam rangkaian fikih Ramadan untuk menyiapkan Ramadan kita yang berkualitas dalam bentangan tahun ini. Bila pun Allah berkehendak menghadirkannya di hadapan kita, semoga kita sudah memiliki persiapan yang baik, yang mantap, yang kuat untuk menyambut segala perintah dan amal saleh yang dimungkinkan untuk dilaksanakan di bulan mulia yang dimaksudkan. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas bagian kedua dari kurikulum Ramadan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah masuki pertemuan lalu pada bab infak. Jadi kita coba urutkan dari potensi amalan yang bisa dikerjakan secara fisikal tanpa banyak melibatkan harta atau bahkan tidak sama sekali. Yang pertama kita sudah selesaikan bagaimana interaksi Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, kemarin telah kita ulas bagaimana Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita untuk beramal melalui amalan harta, materi, baik boleh jadi berupa uang atau juga bisa berupa materi-materi positif lain seperti makanan, pakaian, dan sejenisnya yang sekiranya bisa kita maksimalkan untuk diamalkan. Karena itu sebelum kita masuk pada uraian bagian ketiga di pertemuan kali ini, akan lebih baik bila kemudian saya mengingatkan untuk menyiapkan dan merangkum apa yang telah kemarin disampaikan dalam rencana-rencana positif. Jadi bukan hanya rangkuman materi untuk dihafalkan, tapi bagaimana terapan itu bisa dipraktekkan saat Ramadan tiba. Jadi kita persiapkan dari sekarang. Dipilih apakah saat Ramadan nanti masih akan misalnya konsentrasi di bacaan, atau kemudian ingin ke kajian, atau ingin ke hafalan. Bisa juga dibagi. 10 hari pertama misalnya, saya ingin target saya khatam 30 juz. Berarti sehari 3 juz kan, dibagi waktu yang baik siang dan malamnya. Kemudian 10 hari kedua saya ingin misalnya ke pengkajian, ya ambil Al-Fatihah sajakah atau juz amma sajakah, atau seperti pernah saya sampaikan secara tematik surat-surat atau ayat-ayat yang memang diperlukan untuk menjadi landasan berkegiatan yang selama ini umumnya dikerjakan dalam aktivitas pekerjaan harian. Dan 10 hari ketiga i'tikaf bisa konsentrasinya ya full konsentrasi untuk menghafal misal ya. Kemudian untuk amalan harta juga demikian.
Apakah direncanakan untuk bisa berbagi makanan misalnya, atau ada pakaian yang sekarang sudah mulai disortir untuk disiapkan, gitu kan? Masya Allah, sekiranya ada yang baik-baik tuh ya. Ya, ada orang-orang yang berharap mungkin di hari raya atau saat malam tarawih bahkan. Wah, itu yang dahsyat, orang mengejar untuk ngasih hari raya. Tapi kalau kita siapkan untuk dipakai Ramadan, boleh jadi peluang pahalanya lebih besar lagi. Ya, nyiapin saya modal misalnya 30.000 pengen beli sarung yang dipakai tarawih. Masya Allah, begitu tarawihnya malamnya atau dia bangun malam bertepatan dengan malam Al-Qadar, itu cuma modal 50.000 ya, dipakai malam Al-Qadar misalnya, Masya Allah, dapat pahala lebih dari 1.000 bulan kita ikut di dalamnya itu. Kan hadisnya sahih itu ya. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min ajrihi syai'. Siapa yang fasilitasi menunjukkan pada kebaikan, dia mendapatkan peluang pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, sekarang kita akan masuk dulu pada uraian yang selanjutnya. Ini ada 3 poin lagi ya. Saya akan coba masuk dulu pada poin yang keempat dan kelima dulu. Karena poin yang ketiga itu saya dahulukan amalan-amalan kebaikan umum. Nah, nanti di amalan kebaikan umum ini saya akan merangkum beberapa hal yang spesifik untuk bisa dibahas ya, untuk diturunkan, dan ini masuk nanti penggalian-penggalian hukum. Dia butuh waktu agak panjang, cuma hari ini karena saya akan berangkat keluar kota untuk kita berkumpul pembukaan lahan pesantren, jadi kita akan sedikit dulu pindah ke poin nomor 4 dan 5 ya. 4 dan 5 itu adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan doa, kan, dan bertakarub kepada Allah. Nanti poin yang ketiganya kita akhirkan pembahasan karena nanti mencakup turunan-turunan detil rumusan peluang kebaikan yang bisa dikerjakan, plus nanti ada sebagian detil hukum-hukum tertentu yang saya akan tunjukkan supaya nanti sampai kepada Ramadan nggak banyak bahas itu lagi. Contoh ketika masuk tarawih, nanti nggak ada lagi perdebatan apakah 11, apakah 23, apakah 11-nya 22, 221, atau ke 443 gitu ya, dan sebagainya. Ini kita tuntaskan sekarang supaya saat masuk Ramadan itu sudah selesai. Baik, kita akan masuk dulu. Yang pertama teman-teman sekalian, kita tempatkan 4 menjadi 3. Kalau Anda kesini kan kembali ya ke buku yang telah kemudian saya juga jadikan sebagai salah satu panduan ya. Di kemarin tadi halaman pembukaan ya, di pembukaan kita masih di halaman ke 25 ya. Ya, di halaman ke 25, 26, kemudian 27, di 26, 27-nya ya, di halaman 27 muqaddimah angka Romawi yang sebelah kiri, menggiatkan sedekah, sedekahkan infak, kemudian banyak menebar kebaikan. Ini ya, yang ini banyak menebar kebaikan. Nanti detailnya kita coba simpan dulu untuk pertemuan terakhir. Mudah sebetulnya diuraikan poin-poinnya saja, tapi saya ingin masuk kepada pemahaman detail sehingga bisa mengentaskan beberapa kegelisahan yang mungkin didapatkan pada poin-poin tertentu yang khusus sifatnya. Nah, kita akan masuk kepada ini dulu ya, yang 27 ini Romawi, yaitu memperbanyak doa dan mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, jadi kita masuk pada poin yang keempat dulu ya, dari pembahasan kurikulum Ramadan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Izin sebelum melanjutkan, bila didapati di pertengahan saya masih batuk, alhamdulillah saya izin ya, itu jeda berarti untuk perpindahan ke penjelasan-penjelasan berikutnya. Nah, contohnya itu
Alhamdulillah. Baik, yuk kita teruskan memperbanyak doa. Kita turunkan dulu dalilnya, teman-teman. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Ingat bahwa ayat-ayat yang terkait dengan Ramadan itu satu paket, satu rangkaian dari kewajiban sampai mulai kepada detail pelaksanaan, toleransinya seperti apa, ya, bahkan kemudian sampai menjelang akhir untuk bertakbir, untuk menyiapkan syukur, sampai detail sedikit persoalan di malam hari, gitu kan? Sampai ke puncaknya lagi ditutup dengan meningkatkan takwa kembali. Jadi antara ayat 183 la'allakum tattaqun dengan ayat 187 juga di akhirnya itu terjadi sinergitas, ya, dibuka dengan takwa, diakhiri juga dengan takwa. Jadi menyatu di dalamnya satu paket. Nah, ini dari ayat 183 sampai 187. Paketnya ini ya. Jelas ya teman-teman sekalian. Nah, ini sekarang poin nomor 4 itu isyaratnya ditemukan di ayat 186. Baik, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di sebelah kiri ya, paling bawah di mushaf standar. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini menarik ini ayatnya. Ya, ini menarik sekali. Jadi di antara rangkaian ayat-ayat yang mewajibkan 183 memberikan toleransi dan penjelasan siapa yang tidak memungkinkan puasa, alternatifnya apa, 184, kemudian interaksi dengan Al-Quran, ya, dan juga memaksimalkan puasa itu dengan baik, lalu sampai ke titik syukurnya 185, dan 187-nya kasus-kasus tertentu yang kasuistis mungkin terjadi sampai dengan buka dan sahur ditutup dengan takwa lagi, itu di pertengahan rangkaiannya terselip kemudian, ya, ini bahasa kita ya untuk memberikan sebuah kesan metafor yang tinggi gitu ya. Ada ayat doa. Ayat doa. Allah menyampaikan pembukanya itu wa idza, nah ini kan, sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya, kurang lebih seperti ini. Ini saya bedakan untuk memberikan penekanan dalam penjelasan ya. Nah, ini satu, bedakan tulisannya maksudnya ya. Kemudian 2, 3, ya, 1, 2, 3. Nah, nanti di bawahnya baru kita keluarkan jaminannya. Nah, teman-teman sekalian, perhatikan kalimatnya baik-baik ya. Saya turunkan dulu jaminannya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, sampai sini dulu. Atau saya teruskan dulu ya. Falyastajibu li. Lebih enaknya kita garis dulu sampai sini dah. Nah, fa-nya saya garisin lagi sampai sini. Ya. Nanti akhirnya saya sempurnakan belakangan saja. Sempurnakan belakang. Nah, maksud saya kita bisa bagi dulu dua bagian utama, 1, 2, ini bagian terakhirnya gitu. Ya. Tapi saya kemudian tetap munculkan fa-nya untuk bisa memberikan penunjuk kekuatan respon. Ini 1, 2.
Kita pecah dulu ya untuk memudahkan pemahaman. Yuk, sekarang lihat sini. Wa idza sa'alaka ibadi. Wa-nya di sini teman-teman sekalian. Ini sifatnya konjungsi ya. Ya, yang menyambungkan dengan keterangan sebelumnya, ataf kepada keterangan yang sebelumnya. Jadi kalau ini ayat 186 berarti kan bersambung dengan 185 dalam keterkaitan maknanya, 184 kan, dan 183. Jelas ya? Ini memberikan kesan bahwa ayat ini tidak berdiri sendiri, ada korelasi dengan ayat-ayat sebelumnya. Demikian pula kaidah tafsir juga memberikan kesan demikian. Ayat bila ingin dipahami, jangan menetapkan ayat itu berdiri tunggal, tapi lihat korelasi dengan ayat sebelumnya dan setelahnya. Dan huruf waw ini memberikan kesan yang dalam bahwa ini nggak dipisahkan dalam suasana ayat 185, 184, 183. Suasana apa itu? Singkatnya, suasana Ramadan. Karena ayat 185-nya menyebutkan jelas spesifik dengan kalimat Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Yang ayat 185. Baik ya. Jadi, pemaknaan tentang ayat ini, kalau mau ditarik kepada sifat yang umum, nanti boleh. Terkait dengan permohonan-permohonan atau doa dalam kondisi umum ataupun keadaan ingin mendekat kepada Allah. Tapi kalau kita ingin tarik korelasinya lebih dekat dengan konteks ini, ya, yaitu keterkaitan dengan Ramadan, itu menjadi lebih spesial. Menjadi lebih spesial karena mengembalikan keadaannya tersambung dengan konteks ya yang ada sebelumnya, yaitu suasana Ramadan. Artinya, ketika ayat ini hadir di dalam rangkaian ibadah Ramadan, ayat-ayat Ramadan memberikan kesan bahwa ini informasi yang dikandung ayat ini begitu istimewa, begitu spesial, dan boleh jadi menjadi peluang terbesar untuk diamalkan saat Ramadan, dan saking pentingnya amalan ini dihadirkan dalam bentuk ayat informatif kepada kita, supaya kita tidak kehilangan momen untuk mengamalkannya. Yuk kita lihat. Wa idza sa'alaka ibadi. Cara menerjemahkannya, jika ada kata kerja, teman-teman sekalian, ini kata kerja nih. Verb. Ya. Fi'il dalam bahasa Arab. Kemudian, biasanya setelah verb, kata kerja itu, umumnya, itu terletak fa'il. Ya, fa'il, subjek, kemudian maf'ul, objek. Ada juga yang kadang-kadang komposisinya verb, kata kerja, kemudian maf'ul, objeknya dulu, kan? Setelah itu diakhirkan fa'ilnya. diakhirkan subjeknya untuk tujuan tertentu. Contohnya ini. Ya. Ini kan asalnya sa'ala gini. Sa'ala ini kata kerja dasarnya. Maaf ya, saya gali lebih dalam ya, supaya kita bisa mendapatkan pencerahan dan pendalaman makna yang lebih luas ya. Karena kan kita terkurikulum, kalau ngaji umum mungkin cukup sekedar bacakan terjemah selesai. Ini sa'ala asalnya. Ya. Kemudian di sini ada kata ganti orang kedua, sini ka ya. Ini ka. Ka itu asalnya dari anta. Ya, asalnya dari apa? Anta. Cuma ketika dia bersambung, muttasil menjadi bersambung dengan kata kerja. Nah, dan dia menjadi objek gitu kan, maka dia berubah dari anta jadi ka. Kan? Misal, saya ingin mengatakan kepada Anda, terima kasih atas segala perhatian Anda, ya, mendoakan saya, ya, dan sebagainya, memberi perhatian. Semoga Allah memberikan pahala kepada Anda, kan? Sebagaimana perbuatan baik yang telah Anda kerjakan. Maka semoga Allah memberikan pahala kepada Anda
jazaka, ya kan? Jazaka. Nah, kalau perempuan jazaki. Lalu Allah jazakillahu ya khaira. Jelas ya? Jazakillahu khaira untuk laki-laki, jazakallahu khaira. Laki-laki pakai ka, kalau perempuan pakai ki. Jelas ya? Nah, itu kalau kita ingin merubah anta menjadi bentuknya objek dan menyatu dengan kata kerja. Jadikan ka begini. Kalau harakatnya fathah, itu berarti laki-laki. Jelas ya? Nah, kemudian kalau ada formulasi begini, kata kerja, setelahnya ada kata ganti, ya kan? Orang kedua, langsung saja ka seperti ini. Nah, ini pasti objek ini. Ini ya, pasti objek. Subjeknya ini. Nah, ini. Setelahnya. Subjeknya yang setelahnya. Jelas ya? Nah, kalau objek kemudian didahulukan, saya ulang ya, objek didahulukan dibandingkan dengan subjeknya, maf'ul didahulukan dibandingkan dengan fa'ilnya, ini untuk memberikan penekanan pada objek dimaksud ini. Pada objek dimaksud terkait hubungannya dengan ini pekerjaan yang disampaikan. Pekerjaannya kan ini salah. Ini kan? Ya, apa itu salah? Salah itu dalam bahasa Arab ada ragam maknanya. Yang paling populer itu bertanya. Kemudian juga meminta. Ya. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Ya kan? Lil kafirin laysa lahu dafi' min Allah dzil ma'arij. Ya kan? Itu salah. Fi'il mudhari'nya yas'al. Ya, yas'alu yas'alunaka. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka madza yunfiqun. Yas'alunaka 'an dzil qarnain dan seterusnya. Ya kan? Nah, itu setelahnya ka. Saya turunkan yas'al ya. Yas'alu atau langsung jamaknya yas'aluna, ka-nya dimunculkan lagi. Yas'alu naka. Nah, itu ya. Nah, ini bentuk progresifnya. Itu bisa bertanya, artinya bisa meminta sesuai dengan konteks, ya. Ja'a sa'ilun ilal Husaini, ya, fahuwa yas'al an hajatihi, ya, datang seorang peminta kepada Pak Husain. Beliau meminta akan kebutuhan pokoknya, minta makan misalnya. Itu bisa menggunakan kata sa'ala, ya, untuk memberikan penekanan kepada apa yang dimintakan. Nah, kalau ada bentuk begini, sekali lagi ini kata kerja plus langsung ini menggunakan kata ganti kedua menunjuk kepada objeknya, berarti ingin menekankan bahwa perbuatan ini ya hanya ditujukan penekanannya kepada objek ini. Jadi nanyanya bukan kepada yang lain gitu, ya. Jadi kalau ada mendahulukan sekali lagi mendahulukan objek ke depan, ya kan? Baik itu setelah kata kerja pada umumnya, ataupun misalnya ada bentuk juga kata benda yang disatukan dalam bentuk pengkhususan. Kalau kata benda nanti pengkhususan, kalau kata kerja penekanan, ya, akan informasi itu hanya ditujukan penekanannya kepada objek itu. Ya, misal kalau kita ingin tunjukkan pengkhususan, bacaan Al-Fatihah yang kita baca tiap hari, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ka-nya bahkan didahulukan dibandingkan dengan kata kerjanya. Ya, asalnya kan na'budu iyyaka. Dipakai iya itu untuk penekanan betul kepada ka-nya. Lalu bahkan didahulukan ke depan lil ikhtisas kalau dalam ilmu balaghah itu. Lil ikhtisas untuk mengkhususkan betul bahwa enggak ada yang lain yang disembah kecuali hanya Engkau saja ya Allah. Ini makanya dikatakannya iyyaka,
hanya kepada engkau saja, bukan yang lain. Nah, itu pengkhususan. Jadi kalau sudah mendeklar diri dengan kata iyyaka na'budu, itu secara konsekuensi nggak boleh sama sekali. Ya bukan hanya mengekspresikan, berpikir aja harus segera dicegah. Jangan sampai terjadi berpikir ada Tuhan lain selain Allah, menyembah sesembahan selain Allah. Jangan sampai terfikir untuk berbuat demikian. Karena kalimat deklarasinya sudah menggunakan kata iyyaka, kemudian kata kerjanya iyyaka na'budu. Jadi pindah langsung ke bentuk pengkhususan. Ya berbeda dengan perkataan begini, na'budu iyyaka. Ya itu masih ada peluang untuk kepada yang lainnya. Ya, wa yumkinu al-ibadah bi ghairihi gitu kan. Itu tuh sampai diprotes, nggak boleh itu. Jadi batuk tuh. Jadi teman-teman sekalian, kalimatnya ketika iyyaka itu didahulukan di depan, itu tidak memberi peluang secercah sedikit pun. Nah, ini gambarannya. Nah, sekarang kalau kita tarik ke sini, wa idza sa'alaka, nah, berarti pertanyaan ini, permintaan ini, yang bertanya ini hanya memang ditekankan kepada sosok ini Kak di sini. Nah, Kak di sini yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau ada dalam Al-Qur'an teman-teman sekalian, yas'alunaka, ya kan? Yas'alunaka, sa'alaka dan sebagainya, Kak-nya ini ya umumnya menunjuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti dibaca konteksnya, dan pada umumnya kalau dialognya terjadi, ayatnya turun, ya langsung menunjuk kepada objek yang diperintahkan, itu berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apalagi yang penting? Jadi pertama, satu, bahwa ada satu pekerjaan besar di sini. Ya, ada satu teman-teman sekalian, aktivitas di sini yang diungkapkan dengan kata kerja, yang kata kerja ini sangat penting untuk kita lihat dan ditekankan kemudian kepada Rasulullah SAW untuk ditanyakan. Ya artinya ada sesuatu yang penting yang ditanyakan kepada Nabi SAW, dan kenapa objek ini saya kotakin menjadi penting untuk disimak apa jawaban Nabi yang dibimbing oleh wahyu. Nah, jadi kalau nanti ada peristiwa sama persis seperti ini, teman-teman sekalian, ya kan? Maka ikuti bimbingan yang disampaikan oleh wahyu dari Rasulullah SAW. Itu kedalamannya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kalau ada kejadian-kejadian yang mirip, kejadian serupa, nanti saat Ramadan tiba, ataupun mungkin di luar Ramadan kita memerlukannya, segera lihat apa petunjuk yang Allah berikan pada sosok Kak di sini nih. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu Anda kerjakan, Masya Allah, maka potensi percepatan untuk direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu tinggi. Karena apa? Karena segala perangkat kita untuk mengerjakan itu memang bersumber dari keterangan Allah kepada Rasulullah SAW. Baik ya. Nah ini apa yang menjadi penting di sini? Ini bertanya dan juga ini ada unsur memintanya. Jelas ya? Baik. Kata kerja ini, verb yang ini, sa'ala, ini bentuknya fi'il madhi. Fi'il madhi itu bisa berarti infinitif, kata kerja asal. Bisa berarti berbentuk lampau, past tense. Jadi kalau kita ingin menunjukkan kata kerja dasar yang asal, kembalikan ke fi'il madhi, ya, yang bentuknya paling dasar itu 3 huruf pada umumnya, ya kan? Nah, karena itu seringkali digambarkan gambaran formulasinya dengan 3 huruf itu fa, ain, dan lam, menunjuk pada pekerjaan. Fa'ala, ya kan? 3 huruf. Jalasa, akala, syariba. Jalasa duduk, akala makan, ya syariba minum misalnya. Ini sa'ala bertanya, meminta. Ini juga memiliki kesan lampau. Ingat ya? Kesan lampau artinya telah, ya kan? Jalasa telah duduk, misalnya. Akala telah makan, syariba telah minum, ya. Sa'ala telah bertanya, telah meminta, ya kan? Tapi jika
kata kerja ini diawali dengan idza. Nah, ini yang mau saya katakan. Maka berubahlah kemudian maknanya. Berubah maknanya. Apa maknanya? Maknanya menjadi mudhari'. Awas ya, hati-hati ya, ini agak dalam sekali. Agak dalam. Jadi kalau ada kata kerja asal punya makna lampau disebut fi'il madhi, past tense, kemudian dia diawali dengan idza, maka maknanya berubah menjadi mudhari' yang akan datang. Ya, yang akan datang. Jelas ya? Jadi saat itu boleh jadi saat ayatnya turun belum ada yang tanya, tapi Allah sudah kasih gambaran nanti akan terjadi begini, ya, akan terjadi. Dan sepanjang tidak dibatasi, artinya sampai kapanpun, karena mudhari itu kan present, ya, present, continuous, future. Ya, pada saat itu terus berlangsung sampai kapanpun. Sepanjang tidak ada batas dalam keterangannya, artinya peristiwa ini akan terus berlanjut sampai kapanpun. Ya, sampai kehidupan berakhir. Ya, jadi ketika kata sa'ala diawali dengan kata idza, Allah ingin memberi kesan bahwa Muhammad SAW akan terjadi nanti peristiwa ini, dan ini akan terus berlanjut sampai kapanpun. Mungkin ketika engkau tiada pun dan risalahmu tetap abadi sampai kehidupan berakhir, ini masih akan terus dibutuhkan dan akan ada yang terjadi terus sampai ke depan. Jelas ya? Baik, pelan-pelan. Tapi kalau ada batas, ya dibatasi antara idza dengan kata kerjanya, berarti terbatas pada peristiwa itu saja. Misal, ya di surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, jika nanti telah tiba pertolongan Allah berupa Fathu Mekah itu. Oke, penaklukan kota Mekah dengan penuh kedamaian, ya, saking damainya banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya kan? Nah, itu apakah saat ayatnya turun terjadi Fathu Mekah pada saat itu? Ya, tidak, belum. Begitu ayatnya turun, memberikan kabar gembira. Oh, semua semangat, semua senang. Dan tidak lama setelah itu terjadi. Ya, jadi terjadinya setelah ayat itu turun memberikan kabar. Nah, ini menunjukkan bagaimana mukjizat Al-Quran, ya, yang secara pasti memberikan nubuat kepada Rasulullah, memberikan petunjuk wahyu akan kejadian-kejadian yang belum terjadi. Terjadi di masa depan. Allah sampaikan untuk memberikan penguatan kepada jiwa orang-orang beriman, insan beriman, bahwa ini loh diantara bukti kebenaran Islam. Ya? Nah, ini pun ada mukjizat yang menyentuh sisi psikologis, bahwa ini loh yang bisa terjadi pada manusia, dan ini akan terjadi terus sampai yang akan datang, sampai kehidupan berakhir. Ya. Apa itu? Teruskan. Wa idza sa'alaka ibadi, ibad. Pelan-pelan ya, satu-satu dulu ya. Nanti kalau sudah perkata, kita terangkan, sudah enak, baru saya keseluruhan saya terangkan supaya terasa keindahan maknanya. Okay. Ibadi. Ibad itu jamak dari kata abdun. Kan? Tulis nanti niyaknya. Menunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kepada kepemilikan. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Ibad jamak dari kata abdun. Abdun itu asalnya yang dimiliki, ya, yang dimiliki. Berarti ada pemiliknya. Jadi kan? Karena itu diterjemahkan dengan hamba. Kenapa disebut hamba? Karena ada tuannya. Awas, hati-hati ya. Disebut hamba karena ada apa? Ada tuannya. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kita semua, saya, Anda, kita, dengan bentuk
ibad, jamak dari kata abdun, untuk memberikan kesan bahwa kita tuh bukan siapa-siapa. Kita tuh punya Allah. Ya, kita disadarkan bahwa kita ini punya Allah sebetulnya. Ya, masa yang dipunyai, ya kan, mau berbuat membangkang, bermaksiat, menyalahi kepada yang punyanya, ya kan? Coba Anda punya sesuatu dan laisa kamitslihi syai', nggak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Anda punya perangkat misalnya yang Anda punya, ya, kemudian bersifat bahkan membahayakan kepada Anda. Bagaimana respon Anda? Ya, ada handphone yang panas sekali, Anda nggak mau pakai lagi, Anda bisa buang, ya kan? Ini ada hewan peliharaan, tadinya disayang-sayang, tapi tiba-tiba bisa membahayakan. Ya kok tiba-tiba jadi ganas ya? Anda bisa pukul, bahkan bisa jauhkan ya, dan seterusnya gitu. Ya, itu gambarannya. Tapi sisi lain, karena Anda merasa itu punya Anda, kon dibawa, dipertahankan dan sebagainya. Kenapa? Karena punya, ya. Dan yang dimiliki, dipunyai itu kan dalam genggaman Anda. Artinya terserah Anda mau diapakan juga. Mau dilempar, mau dibuang, mau dimasukin saku dan sebagainya. Kenapa? Karena Anda yang punya. Dan umumnya yang dipunyai, yang dimiliki bendanya itu kan nggak bisa menolak, nggak bisa melakukan apapun, ya. Kalau handphone dipasangin sarung handphonenya, casingnya dibagusin, handphonenya senang, ya kan? Tapi tetap yang mengkreasikan itu, yang menetapkan, yang punya siapa? Yang memilikinya. Jadi sebetulnya daya, kekuatan dan sebagainya, gitu kan? Yang dilekatkan kepada itu semua, itu kan benda mati, itu baru benda mati. Ya. Tetap yang memiliki, yang mengkreasikan, yang punya otoritas. Sekarang kalau dia hidup misalnya kan, kayak hewan dan sebagainya, tuh, hewan bisa pergi dengan instingnya, gerak sana sini, gerak sana sini. Nah, kasih makan, datang lagi dan seterusnya. Ya, tapi kemudian pada akhirnya kan yang memiliki, yang punya otoritas untuk menetapkan kepada apa yang dia miliki itu. Nah, semua di alam ini punya Allah. Kita bagian kecil dari itu. Dan Allah sebut dengan kalimat apa? Kamu punya saya, kata Allah itu. Ya, ini kepunyaan yang melekat pada sesuatu, yang punya sifat konsekuensi dari punya itu mesti menghamba, mempertuankan kepada yang memiliki. Karena itu, yang merawat ya kepada kita, berikan perhatian dan kita tuankan itu, yaitu disebut dengan Rabb namanya. Rabb, ya, Rabb yang dipertuankan, yang merawat, memberikan perhatian, memberikan tanda kehebatan dan sebagainya. Lalu puncak nama tertingginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika disebut dengan ibad, ya, ini Masya Allah, ini panggilan tertinggi untuk kita, panggilan tertinggi, ya. Kenapa? Karena diakui punya Allah. Alhamdulillah. Ya, diaku. Bapak kalau diaku, misalnya ibu diaku sama orang tuanya, enak kan? Ini anak saya, alhamdulillah. Ya kan? Apalagi orang tua yang baik, yang luar biasa dan sebagainya. Ada seorang guru misalnya kan, sosok yang hebat, baik, mulia dan seterusnya. Terus tiba-tiba Anda diaku. Ya, ini murid saya. Senang kan? Masya Allah gitu ya. Apalagi diaku ini keluarga saya. Wah, itu luar biasa. Ini Allah yang maha segalanya, walaisa kamitslihi syai'. Mengaku kepada kita, ya. Ibadi, ini hamba saya. Ya, makanya ketika Allah memberikan pengakuan kepada kita sebagai hambanya, dicurahkan semua bentuk sayangnya. Rahman dan Rahimnya, salah berpeluang dimaafkan, dosa berpeluang diampuni, butuh diberikan apa yang dibutuhkan, dan turunan-turunan lainnya, sakit disembuhkan. Masya Allah, ini kurang apa lagi gitu. Ya, makanya kita langsung mengatakan kepada Allah, ya Allah, kami semua ini milik-Mu. Ya kan? Dan kami pun akan berpulang kepadamu yang memiliki kami. Maka kalimatnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, nah, itu kalimat keberpasrahan kita kepada Allah. Itu ada di Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna
ilaihi raji'un. Nah, di antara kebutuhan-kebutuhan hamba yang dimiliki ini, ya, kalau hamba kan selalu punya harapan kepada Tuannya kan? Kan selalu begitu. Minta. Jadi ada kewajiban berupa penghambaan, ya, penyembahan kita. Makanya kita kan diminta untuk menghamba kepada Allah, untuk membuktikan bahwa kita itu milik Allah. Ya, sekarang gini, kalimat logikanya bertanya begini. Anda nih punya siapa? Baik, Anda jawab, saya punya Allah. Baik kan? Kamu dicipta oleh siapa? Oleh Allah. Milik siapa kamu? Milik Allah. Berpulang kepada siapa? Allah. Apa buktinya kalau kamu itu adalah hamba Allah? Apa buktinya kalau Anda itu adalah milik Allah? Ya kan? Kan harus dibuktikan kan? Nah, pembuktian kita yang menegaskan bahwa kita adalah hamba Allah, berarti kita harus menghamba kepada Allah. Baik ya? Pembuktian kita adalah milik Allah, berarti harus mengikuti kepada pemilik. Karena di mana-mana yang dimiliki itu mengikuti selera pemilik, bukan bikin aturan sendiri. Jelas ya? Nah, karena itulah ketika kita disebut hamba, maka kita bertanya bagaimana cara menghambanya ya Allah. Nah, maka kata Allah, u'budni. Ya, fa'budni. Budni. Ya kan? Itu dari Quran surah ke-20 Taha ayat yang ke-14 yang pernah kita bahas dulu. Ya kan? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Fa'bud ini fi'il amr, kata perintah. Menghambalah kepadaku, kata Allah. Sembah aku. Karena itulah kemudian kita minta penjelasan seperti apa caranya. Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Ya, lidzikri, sebagai pengingat bahwa kamu itu hambaku. Jadi ketika ada panggilan sholat, kita diingatkan kamu itu hamba. Ini pembuktiannya. Ya, makanya pembuktian sejati antara hamba Allah dengan bukan terlihat nanti dalam sholat, dalam ibadah yang menghamba tidak. Ya, karena itu saat kita sholat, kita mendeklarasikan kami hamba yang hanya kemudian bersandar ya kepadamu ya Allah. Maka kita katakan iyyaka, pakai ka, na'budu itu. Nah, bentuknya menjadi mudhari, sampai kapanpun ya Allah, mau sekarang terus sampai nanti pun kita berikrar kami akan tetap menghamba kepadamu untuk menunjukkan kami hambamu, engkau Tuhan kami, engkau Rabb kami. Nah, itu komitmen harian kita yang kita lakukan sebanyak 17 kali itu, teman-teman sekalian. Nah, orang-orang yang melakukan itu, ya, itu tercipta, kemudian juga diberikan jalan oleh Allah dan sebagainya. Bentuk tunggalnya disebut dengan abdun, jamaknya disebut ibad. Jelas. Dan langsung Allah akui, ya, wa idza sa'alaka ibadi. Baik. Nah, walaupun nanti pada kenyataannya, pada prakteknya ini bisa beda-beda. Ada beda-beda. Ada yang memang semangat mengerjakan itu, sadar dengan kehambaannya, kan bergantung kepada pencarian, pengetahuan, ya kan? Wawasan untuk bisa memahamkan kepada diri bahwa kita itu benar-benar hamba Allah dan turunan-turunan lainnya. Ya? Jadi ada yang memang dia, kan? Ada yang bahkan kadang-kadang malas-malasan atau bergeser dan seterusnya. Ya, malas atau bergeser. Yang giat ini disebut dengan taat. Yang malas atau yang bergeser kadang dikerjakan, kadang tidak, ya. Atau ada yang bahkan tidak beriman sama sekali, ada yang bermaksiat macam-macam, ya. Ini disebut dengan maksiat. Ini menariknya, tetap tidak Allah bedakan dalam panggilan untuk memberikan kesan bahwa inilah dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kesan yang sama kepada dua golongan hamba ini, memiliki peluang untuk tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih dipanggil ibad. Masih dipanggil ibad, ya.
Wa idza sa'alaka ibadi. Ketika Allah memuji di surat Al-Furqan itu insan-insan yang mulia, yang paripurna, yang bagus, ya, dengan mengatakan hamba-hamba Allah yang penyayang, gitu kan? Ibadur Rahman. Saya dalami sebentar ya teman-teman, bersabar ya. Ibadur Rahman. Gini. Wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang penyayang itu, Masya Allah, kalau berjalan tuh kelihatan. Okay? Berjalan di muka bumi itu bisa diartikan berjalan betul atau beraktivitas. Ya, dia nggak sombong. Ya, dia menata aktivitas dengan tertib, mengandung maslahat. Tapi dalam kondisi ini pun, padahal dia melakukan tindakan yang baik, yang tidak menyengsarakan orang, kan? Yang tidak melukai orang banyak, tapi tetap saja akan menghadapi tantangan-tantangan. Apa di antara tantangannya? Tidak sunyi dari cemoohan, tidak sunyi dari celaan. Dan ternyata di antara hikmah itu untuk meningkatkan kualitas. Ya, jadi kadang ada bentuk pujian yang Allah berikan berupa pengakuan atas kebaikan seseorang itu bisa dalam bentuk celaan dari orang sekitarannya. Itu seni menghadapi celaan, kan? Jadi kalau kita paham ilmu celaan, Masya Allah itu mahal dan indah sekali. Jadi sederhananya kalau ada orang mencela itu kalimatnya dari bersumber dari yang kurang baik, ya, sosoknya. Nah, ini sebetulnya pengakuan pada kebaikan yang telah ada pada diri Anda. Karena lawan saja, baik kan lawannya buruk. Ya, kalau ini dicela dari yang buruk, berarti ada kebaikan yang diakui. Ya kan? Karena ini tidak mampu berbuat baik, maka menyoal. Ya kan? Baik, sebaliknya, kalau yang dicela itu dari yang baik, berarti ada keburukan untuk dievaluasi. Tinggal dilihat saja. Kalau ada seseorang mendapati celaan-celaan, tinggal dilihat nih yang nyela siapa. Kalau orang baik, segera perbaiki. Pasti ada yang keliru nih. Tapi kalau orang yang buruk, ya cukup. Tidak perlu banyak kemudian direspon ini dan itu, kecuali menyangkut pada hal-hal yang sifatnya penting atau sensitif, atau melahirkan satu maslahat baru. Kalau sekiranya celaan-celaan muncul seperti biasa, kan? Itu disenyumin aja kata Al-Quran. Kenapa? Karena di balik kalimat itu sesungguhnya ada pengakuan kepada orang ini bahwa dia sudah naik level, ya, naik kualitas menjadi lebih baik dengan pengakuan pada yang tidak baik tadi. Lawan. Jadi begitu buruk itu, salah itu, memberikan celaan, menunjukkan ada kesolehan, ya, di dalam perbuatan-perbuatan itu yang patut untuk ditingkatkan. Karena itu ayatnya berbunyi wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang jahil, orang jahil tuh bisa belum tahu, bisa orang usil. Ya. Nah, kebanyakan kadang-kadang semakin naik eranya, yang kedua itu semakin banyak, semakin usil. Tahu sebetulnya itu salah, ya kan? Tapi dikerjakan juga. Nah, itu usil namanya. Kalau ada orang usil kemudian iseng-iseng atau sengaja menyoal dan sebagainya, kalau salama, ya, nah, orang baik itu bisa kelihatan. Responnya itu meneduhkan, menyelamatkan, menenteramkan, ya, memberikan ketenangan dan sebagainya. Pertimbangannya matang gitu. Nah, ini ibadur Rahman. Dipanggil ibad. Ya. Nah, nanti ada lagi pelaku maksiat. Yang maksiat itu udah nggak nanggung, segala dikerjakan. Ya, itu israf namanya. Ini masih dipanggil ibad juga. Masih dipanggil ibad. Jadi di Quran surah ke-39, Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan Muhammad SAW pada hamba-hambaku yang israf. Masih disebut hamba. Ibadiyalladzina asrafu. Asrafu. Nah, ini masih dipanggil ibad. Padahal dosanya sudah berlimpah, kan? Tapi kata Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang berkehidupan masih diberi jalan untuk menjadi saleh. Saleh itu hak kita. Ingat ya, saya selalu katakan saleh itu adalah hak kita.
Maka kewajiban kita untuk mendapatkan hak itu. Maka tunaikan kewajiban supaya haknya didapati. Karena hak senantiasa bersanding dengan apa? Dengan kewajiban. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah berpotensi menggugurkan semua dosa-dosa yang terjadi karena perbuatan ini. Nah, jadi kata ibad ini bisa berlaku untuk orang soleh, pengakuan terhadap kesolehannya, ketaatannya, bisa berlaku untuk orang yang salah, yang dihadirkan untuk mengajak ia kepada pertaubatannya. Jadi kalau pada orang soleh diajak meningkatkan taat, kalau pada orang salah diajak untuk taubat. Jelas ya? Saya ulang ya. Kata ibad ini menariknya ditampilkan oleh Al-Quran dengan diksi yang sama, ditujukan pada dua golongan, mengajak orang soleh meningkatkan taat, atau mengajak kepada orang salah menghadirkan taubat. Dan menariknya di Ramadan ini muncul katanya dan menyelingi di antara rangkaian ayat-ayat puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Tuh. Nah, baru kita masuk. Dan jika Muhammad SAW nanti saat ini ataupun yang akan datang, ataupun saat engkau telah berpulang kepada aku, Allah Subhanahu wa taala tafsirnya demikian, ya. Dan risalahmu ini lestari sampai kehidupan berakhir. Nanti akan ditemukan hamba-hambaku. Nah ini, baik yang saleh ataupun yang salah. Ya? Bertanya kepadamu, jika bertanya kepadamu, ya, ani untuk mendekat kepadaku. Jadi bertanya kepada Nabi itu kan wasilah, kan? Pada akhirnya ingin diberikan wasilah untuk menuju Allah. Makanya kan kita ibadahnya wasilahnya lihat Nabi kan, lihat contoh, lihat dalil, lihat petunjuk dan sebagainya. Kan? Pada hakikatnya kita ingin menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata yang menuju Allah itu bukan hanya orang saleh, orang salah pun ada. Kalau orang soleh motivasinya meningkatkan taat, kalau orang salah pengen bertobat. Ketika ayat ini ada di rangkaian ayat-ayat Ramadan, ini memberikan kesan bahwa akan ada di bulan Ramadan itu peningkatan ketaatan dari orang-orang soleh untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, akan banyak pula ditemukan orang-orang yang terlihat salah. Dia pun mau motivasi yang sama, tidak ingin ketinggalan. Dia pun mau ingin mendekat kepada Allah untuk bertaubat kepadanya. Jadi ini yang menjadikan bulan Ramadan itu terasa spesial, istimewa bagi semua kalangan. Kita bisa melihat pada saat yang sama orang-orang rajin ke masjid itu sampai tengah malam masih ngaji, masih sholat. Di sudut yang lain di masjid, di momen-momen yang mengharukan itu, kita kok mendengar sayup-sayup orang menangis, berderai air mata, terisak, sujud, terus berdoa, gitu kan? Ada yang minta ampun, pakaiannya macam-macam. Bahkan ada yang baru lusuh datang tiba-tiba tersungkur. Ramadan. Ramadan. Kenapa? Karena jaminan dari ayat Al-Quran. Jangan heran ketika tiba Ramadan nanti. Kalau kita bawa konteksnya ke Ramadan ya. Kalau tiba Ramadan nanti, jangan heran. Ya kan? Akan ada orang yang saleh terlihat meningkatkan taatnya kepada Allah. Yang merasa salah pun akan banyak meningkatkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya banyak bertakarrub kepada Allah. Takarrub itu mendekat. Ya karena itu poin kelima yang saya hadirkan kan korelasi dengan yang keempat, ya kan? Banyak bertakarrub. Tinggal nanti jalannya yang kita akan keluarkan. Ini teman-teman sekalian. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Dan Muhammad SAW, jika nanti terjadi ada hamba-hambaku, baik yang saleh yang ingin meningkatkan taat, yang salah yang ingin bertobat, kan bertanya kepadamu, mencari jalan untuk mendekat kepadaku, pada Allah Subhanahu wa taala. Fa, maka cepat. Fa, saya sudah sering kali sampaikan,
tidak perlu saya banyak ulas. Maka cepat infokan kepadanya, viralkan ini, sampaikan pada mereka, inni qarib. Ya, tegaskan bahwa aku begitu dekat. Tegaskan bahwa aku begitu dekat. Ya, tidak usah terlalu payah, tidak usah membayar ini dan itu, ya. Ya, dekat. Ya, ini secara psikologis memberikan satu ketenangan dan harapan. Indah sekali. Ada momen kita ta'lim. Saya diundang misalnya kan di tempat Anda untuk mengisi acara. Acara jam 7. Kemudian jam 7 kurang 5 menit, saya belum muncul. Panitia, mulai nih, gelisah. Ya kan? Bertanya-tanya, di mana ustadznya? Mana ustadznya? Ada orang pertama berkata begini, belum ada info nih. Ya kan? Baik. Yang kedua berkata, dalam perjalanan, masih di jalan. Yang ketiga berkata, beliau sudah dekat. Baik kan? Kira-kira mana yang paling menenangkan kepada jiwa? Yang ketiga kan? Ya kan? Beliau sudah dekat. Tenang nih, tenang ya. Padahal dekatnya dekat di mana gitu kan? Nah, ketika ditelepon, ternyata udah di pintu gerbang. Jadi pas begitu jam 7 langsung mulai, ya kan? Nah, ini ada satu kalimat-kalimat yang ketika dihadirkan itu memberikan kesan yang menenangkan, sehingga dengan ketenangan itu ada harapan. Ya, dengan ketenangan ada apa? Ada harapan. Ini Allah langsung merespon. Bahkan pada pelaku maksiat pun, aku dekat. Kalau kau mau rahmat, aku beri. Ya. Jadi Allah itu begitu penyayang gitu kan. Ya. Jadi kalau ada pelaku maksiat yang tidak taubat, menurut saya keterlaluan. Kenapa? Karena Allah itu begitu sayangnya dengan mengatakan, aku dekat, ayo. Mau rahmat aku kasih. Kan mesti ada ikhtiar taubat dulu, langsung dikasih itu. Karena itu saya sering katakan kan, orang-orang yang gemar bertaubat itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat dicintai. Ya, karena itu ini cepat kembali, cepat datang. Fa inni qarib. Aku begitu dekat. Nah, hanya menariknya, jawabannya begini. Sebelum motif kedekatan ini diungkapkan, Allah sudah menjawab satu bagiannya yang terpenting. Ya, satu bagiannya yang terpenting. Baik orang soleh ataupun orang salah, yang soleh datang meningkatkan taat, yang salah datang meningkatkan taubat, pasti motivasinya semua tujuan akhirnya serupa. Pasti minta, pasti salah. Ini kan, pasti minta. Ya, orang soleh untuk apa meningkatkan taat, ibadah dan sebagainya? Mau minta pasti. Minta ampunan, minta rahmat, minta kasih sayang, perlindungan, puncaknya minta surga, kan? Kemudahan hidup dunia akhirat, minta kan? Ya kan? Orang salah ya sudah pasti jelas, minta ampunan, ya, minta perlindungan dan sebagainya, pasti minta. Karena itulah kemudian jawabannya apa? Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ya, kalau wakaf di sini nanti, ini kan harokatnya kasrah nih, lil ikhtisar, untuk menyingkat. Asalnya kan ada ya-nya, da'ani, ya. Kalau kita lihat mushafnya Warsh atau Qalun tuh ya-nya masih muncul. Ya, tapi kalau kita ingin ikhtisar di sini, ya di mushaf Hafs diberi harokat tanda dengan kasrah begini. Kasrah begini itu maksudnya apa? Harokat akhirnya itu dibacanya kasrah untuk menunjukkan kesan ada ya, yang diwakili di sini oleh harokat kasrah. Ya, lihat sini teman-teman sekalian. Ujibu da'watad da'i. Sebelum mengungkapkan tujuannya secara langsung, Allah langsung hadirkan jawaban. Wah, sama ya kalau Anda tadi tiba-tiba datang kepada seseorang misalnya kan, untuk berkonsultasi atau menyampaikan tertentu, tiba-tiba orang yang datangi langsung mengatakan kepada Anda, insya Allah selesai. Tenang aja mas, ya, insya Allah beres, selesai. Nah, langkahnya tinggal begini. Oh, anak kan jadi terkagum-kagum kan? Wah, ini belum saya sampaikan kok udah jawab. Ya kan? Itu baru manusia. Sedangkan Allah nggak ada bandingannya. Laisa kamitslihi syai'. Ini semua umat manusia, semua hamba. Mau minta apapun, itu sebelum minta Allah sudah menyampaikan jawaban. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Siapapun yang minta. Nah, ini dia.
Yang tadinya hamba, ibad, umum sifatnya, dan dikembalikan ke personal, bentuk tunggal. Bentuk tunggal, jadi ke mufrad, da'i. Ya kan? Ya. Yang tadinya panggilannya ini, bentuknya jamak, ketika meminta, jadi personal, jadi tunggal, jadi singular. Ya. Kenapa memberikan kemudian perubahan bentuk seperti ini? Di antara maknanya adalah memberikan kesan bahwa boleh jadi setiap hamba itu punya permohonan-permohonan yang personal sifatnya. Beda satu dengan yang lainnya. Ya, Ramadan sekalipun terlihat semua khusyuk berdoa, itu 1, 2, 3, dan ribuan yang lainnya, boleh jadi nggak sama permintaannya. Ada yang nangis ya motivasi pengen berubah benar. Ada yang pengen surga. Ada yang pengen nikah. Ada yang pengen dapat hafalan Quran. Ada yang pengen lulus ujian. Macam-macam lah. Ya. Dan seterusnya. Jadi gambarannya personal sifatnya. Dan semua itu kata Allah, berapapun ragam yang ada secara personal kalian meminta, motif berbeda-beda itu. Ya kan? Aku jawab. Nah, ini sifat doa. Sebetulnya doa itu sifatnya kalau dimintakan, dimohonkan, pasti dijawab. Saya ulang ya. Kalau dimintakan, dimohonkan, pasti dijawab. Baik sekarang, nanti, ataupun saat kembali kepada Allah. Karena sifat jawaban itu, catat ini, catat ya. Jawaban dari Allah pada doa yang dimohonkan, itu akan memenuhi kebutuhan. Bukan mengabulkan keinginan. Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan memberikan apa yang diinginkan. Jadi kalau keinginan itu tidak sejalan dengan kebutuhan kita, nanti saat butuh baru diberikan. Tapi kalau dipandang selama di dunia ini kita nggak butuh, ya nggak butuh itu maksudnya begini, boleh jadi ketika dipaksakan, jadi madarat. Ya, Anda mintanya mungkin motor kepada Allah. Kok belum perlu motor? Bahaya nih. Kamu taunya sekarang, ke depan tuh akan ada kejadian gini yang biasa kamu lakukan. Kalau kamu gunakan motor, kamu bisa celaka. Ya, mungkin dikasih sepeda, atau mungkin dikasih yang lebih baik daripada itu. Tiba-tiba dikasihnya mobil, bisa terjadi. Ya, yang paling maslahat. Karena Allah memberikan yang paling maslahat untuk kita. Ini gambarannya. Dan kalimatnya menggunakan mudhari, ujib, sampai kapanpun. Artinya bisa diberikan sekarang, bisa diberikan nanti, atau di akhirat ditampilkan dengan yang lebih baik, sepanjang itu maslahat untuk kita. Ini gambarannya. Jadi sifat doa itu, kalau dimintakan, selalu dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan, berarti ada persoalan di dalamnya. Ada persoalan. Nah, saya ingin batasi sebentar sampai sini teman-teman sekalian. Ingin memberikan kesan bahwa ini ketika masuk dalam rangkaian Ramadan, ayat-ayat Ramadan memberikan kesan bahwa saat Ramadan akan banyak orang doa. Ya, dan sekaligus memberikan isyarat kepada kita untuk memperbanyak doa. Ini saya tempatkan nomor 4, memperbanyak doa. Jadi selain bulan Al-Quran, selain bulan infak, gitu kan, selain bulan peningkatan sholat, Ramadan itu bulan berdoa. Jadi kalau nggak ada yang berdoa, atau minim doa, minus doa saat Ramadan, minus tuh kurang, nggak ada sama sekali. Jadi kalau minim mungkin sedikit, gitu kan, sayang, karena potensi pengabulannya itu tinggi. Jadi begitu dikhususkan pada satu waktu, artinya ada potensial besar pada saat itu terkabul lebih cepat dibandingkan dengan momentum-momentum lainnya, waktu-waktu yang lainnya. Ya, karena itu saya ingin menekankan bahwa mulai saat ini kita coba keluarkan doa-doa apa kan yang disupportkan oleh Nabi SAW yang spesial dimohonkan saat Ramadan, khususnya ya nanti umumnya terkait dengan situasi seperti sekarang. Ya, misalnya kalau kita pengen berdoa di luar Ramadan, tadi kan saya di awal katakan kalau ayat ini ingin ditarik dalam nuansa umum, boleh-boleh saja, karena pada umumnya di luar Ramadan pun orang soleh berdoa, orang salah pun berdoa dengan motivasi yang tadi saya sampaikan, baik taat ataupun taubat, ya kan? Itu umum, hal-hal yang lumrah untuk terjadi. Tapi kalau kita mau tarik ke spirit ayat ini dalam arti konteksnya,
Ada yang spesial di Ramadan yang nggak bisa kita tinggalkan. Dan secara fitrah akan terdorong untuk berdoa. Nah, ketika fitrah itu hadir, yang diminta apa? Ya, yang diminta apa? Maka Masya Allah tuh, ada doa saat bergerak menuju ke awal puasa. Dari sejak ditetapkan hilal. Hilal sudah wujud, ya, artinya sudah berpindah. Hilal sudah terlihat, apapun redaksi yang muncul. Mau sudah wujud, wujud itu ada artinya. Sudah muncul, sudah pindah ke hari baru. Terlihat yaitu penanda, artinya sudah berpindah ke hari baru. Ya, sejak ditetapkan awal Ramadan itu, isbat itu penetapan. Awal Ramadan sudah diketahui. Awal Ramadan diketahui. Sudah ada doanya. Ya. Jadi yang terkait dengan Ramadan itu doanya bahkan dimulai sejak awal, ya kan? Pengantar kepada Ramadan. Begitu diketahui belum mulai kita. Ya, tarawih aja belum dimulai. Ya, kita masih melihat nih, menanti, menunggu pengumuman, ya kan? Terus sudah kita kemudian ada info-info, sudah diketahui, oh setelah Ramadan jatuh tanggal sekian. Tahu kita nih, udah mendekat, udah mau tiba ke waktunya, diumumkan, wah doanya udah dimulai pada saat itu, tuh, saking spesialnya. Doanya pun udah muncul di awal. Muncul di awal. Nah, ini nanti dibimbing oleh Nabi, kemudian dicatatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi, nomor hadis 3451, 3451. Lihat di buku halaman 24 ya. Kalau saya nggak keliru 24, Muqaddimah. Ya. Muqaddimah kedua itu X begini. Nah. Kalau nggak salah sebelah kiri paling atas tuh. Ya. Sebelah kiri agak ke atas. Betul nggak ya? Bismillah, coba lihat. Kalau Al-Quran lebih gampang. Oh, alhamdulillah masih betul. ini betul nih. Ya, lihat ya di buku ya teman-teman sekalian. Nah, maksud saya nanti kalau yang sudah ada tinggal dibuka, tinggal hafalkan nanti ya, bisa sambil dibacakan tuh maknanya dalam banget. Allahumma ahillahu bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, mohon hadirkan kepada kami ya Allah Ramadan saat ini, awal Ramadan, ya, awal Ramadan saat ini dengan penuh ketenangan, kekuatan iman, kekuatan Islam, keselamatan fisik sampai akhir, ya kan? Sungguh Engkau Tuhanku ya Allah yang merawatku, memberikan perhatian kepadaku, menyehatkanku. Semoga sehat, semoga baik, semoga maksimal awal sampai akhir. Nah, itu doa konsistensi tuh dari awal. Jadi kalau dari awal sudah diisi spirit doa yang imannya kuat sampai akhir tuh Masya Allah. Udah minta kepada Allah supaya terjaga. Nah, itu menarik. Ya, menarik sekali. Nanti saya detilkan di pertemuan selanjutnya. Ya, apa faidah dari doa itu? Karena nanti ada terjadi satu persoalan-persoalan klasik selama Ramadan. Dan jangan sampai terjadi lagi kalau disebutkan sekarang. Makanya tahun ini jangan terjadi. Ya, coba lihat kurvanya saat Ramadan. Dari awal ke pertengahan sampai akhir beda kan? Ya kan? Jadi yang tadinya begini tuh naik ke atas tuh. Harusnya kan terus begini tuh. Tuh. Ya, harusnya kan begini terus. Nah, ini bisa melandai begini. Tuh. Ya, kalau melandai naik lagi bagus di ujungnya. Itikaf. Ini melandai begini, alih-alih itikafnya di motor, di mobil. Itu bukan itikaf, itikaf tuh di masjid. Tuh, ngejar mudik tuh. Tahu-tahu betulan mudik ke akhirat tuh di pertengahan. Kita kan nggak tahu kapan ajal tiba. Nggak salah, mau pulang nggak ada masalah. Mau mudik ke tempat tinggal nggak ada masalah. Cuma ada rumusnya. Bagaimana dalam mudik pun masih tetap meningkatkan ibadah. Sehingga kurvanya tetap stabil begini. Ya, jangan sampai memang mudik tapi bacaan Quran hilang, taraweh nggak dikerjain, ya dan sebagainya. Ya aja begini kurvanya tuh. Tiba-tiba pas hari raya
takbirnya paling kencang ke atas. Ya, padahal kurvanya turun di sini. Jadi cuma di suara tapi spiritnya nggak muncul, jadi persoalan juga. Nah, jadi ini yang mau saya katakan. Nanti ada doa awal Ramadan, ketahui. Dan ada doa yang mengiringi harian. Masya Allah, spesial harian. Harian itu dahsyatnya, ada malamnya, ada malam, ada sahar menjelang fajarnya, dan ada saat berbuka, saat maghrib berbuka. Jangan salah itu. Wah, jadi setan kadang-kadang, wah, kekuatannya optimal tuh. Dengan segala segenap perangkat dan kekuatannya itu dia kumpulkan tuh semua pasukannya supaya kita abai itu dari doa saat buka itu. Padahal itu potensi tinggi. Wah, itu satu di antara 3 jaminan doa sulit ditolak itu. Hadisnya sahih lagi. Sahih betul itu. Sahihnya sahih banget ya. Jadi itu Masya Allah. Kalau nggak dimanfaatkan sayang. Makanya kan yang dimunculkan tuh bahkan sebelum datang buka. Menunya mau apa gitu. Jadi menu dulu yang terbayang segala rupa sehingga lupa dengan potensi ini. Nah, apa rahasianya yang ada di sini? Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas tuh turunannya. Jadi saya turunkan dulu tuh. Ya. Jadi ada yang mengiringi ibadah malam, ada doanya spesial. Nabi tunjukkan. Itu kalau dibacakan potensi diampuni semua dosa-dosa tuh. Begitu dibacakan itu dengan cara yang benar. Ada doa-doa di waktu sahar. Setelah sahur, itu kan setelah sahur menjelang kepada fajar, oh itu tinggi juga. Ya, kemudian ya yang tadi, yang saat berbuka. Ini yang spesial. Selebihnya bebas mau minta apa. Nah, ini gambarannya teman-teman sekalian. Ya, jadi saya ingin katakan bahwa Ramadan itu bulan doa, peluangnya banyak. Ya, dan itu bisa dimaksimalkan luar biasa. Cuma diatur juga, kita masih tahu nih doa apa yang dibacakan Nabi nih. Apa yang disupportkan. Yang lainnya bebas kita minta sesuai kebutuhan. Tapi kalau ada yang diisyaratkan Nabi, artinya ada yang spesial. Yang bukan hanya Nabi, ya, yang memerlukan itu. Dan kalau kita dilihat dari dasar keperluan, ya Nabi itu udah terjamin dengan surga, segala kemewahan akhirat dan sebagainya. Artinya kalau Nabi berikan petunjuk, yang butuh kita sebetulnya. Nabi kan wasilah. Ya, maka nanti kita akan kumpulkan itu semua untuk kita hadirkan, satu-satu kita pelajarin. Terus kita latihan dari sekarang untuk merasakan itu. Sehingga ketika Ramadan tiba, doanya bukan cuma di lisan keluar suara. Di lisan keluar, di akal kemudian menerjemahkan, di hati meresapi. Maka semua bagian tubuh akan terekspresikan, terkonsentrasi pada satu titik permintaan. Saat itulah pengabulan akan datang. Ya. Dan itu hanya bisa terjadi dengan latihan. Ini falyastajibuli. Ya. Falyastajibuli. Jibuli. Falyastajibuli. Ayo respon seruan Allah. Latihan dari sekarang. Wal yu'minu bi, dengan iman. Jadi kalau mau latihan dari sekarang, memaksimalkan doa, respon seruan Allah. Nah ini ada di sini wasilah-wasilahnya, perangkat-perangkatnya. Respon seruan Allah. Di mana ditemukan seruannya? Itu tiap hari 5 kali nyeru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan berarti ada dalam sholat. Makanya dalam sholat ada doa. Sholat sendiri secara fikih disebut dengan doa. Ya, apalagi di setiap amal soleh. Setelah baca Quran, setelah berinfak, setelah baca Quran jangan berhenti. Ya, setelah baca Quran, tuntaskan sadaqallahul azim, selesai, gitu kan? Pengakuan akan kebenaran Al-Quran dan seterusnya. Doa. Minta Allahumma arhamna bil Quran, gitu kan? Terus mintakan. Allahumma ja'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya, syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan Al-Quran teman kami di dunia yang meneduhkan, memberikan kekuatan, jadikan syafaat di akhirat, ya Arhamar Rahimin. Minta. Jadi walaupun baca cuma 1 halaman, 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat, minta. Ya, karena doa yang dipanjatkan setelah amal soleh dilakukan, itu ada percepatan. Nah, tapi bergantung apa?
wal yu'minu bi, keimanan kita. Jadi mengamalkannya pakai iman, sholatnya pakai iman, ya pakai iman, yakin kepada Allah, yakin untuk memenuhi kemarin, untuk mematuhi perintah Allah, untuk memenuhi ketentuan. Jadi kalau ibadah dikerjakan karena dasar kepatuhan, ketaatan, patuh, taat, ya, jadi iman itu mendorong untuk patuh dan taat. Patuh, taat itu bahasa Arabnya disebut Islam. Orangnya Muslim. Jadi dari namanya ini udah ada isyarat. Ya kalau sholat sebagai Muslim tunaikan karena kepatuhan, karena ketaatan, karena iman. Kalau itu dikerjakan, nih, la'allahum yarsyudun. Dengan itu semua, ingat saya waktu menerjemahkan kata la'alla itu harfut taraji, ya kan? Menunjuk pada satu harapan yang ingin diwujudkan, tapi tidak akan terwujud kecuali dengan kesungguhan, keseriusan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh lihat baik dan sebagainya, la'allahum yarsyudun, mereka akan dapat petunjuk yang mengantarkan pada kematangan apa yang diharapkan. Rusdun itu kematangan terhadap sesuatu. Ya, jadi kalau ibadahnya matang, itu jawabannya pun matang, doanya matang. Dan ditunjukkan oleh Allah. Ini yang kamu minta ini kurang tepat, yang baik itu yang begini. Diberikan. Jadi begitu menerima itu karena sudah mendapatkan kematangan berpikir, menerima apapun nyaman. Minta jeruk dikasih apel, tahu hikmahnya, oh ini maksudnya. Dapat. Ya, pengen ke kampus A, tiba-tiba masuknya kampus B, dia akan menerima dengan lapang dulu sambil mencari apa nih hikmahnya Allah mengantarkan saya ke sini. Di masa depan baru sadar, oh ini rupanya begini. Ya, kadang-kadang manusia ya, namanya manusia, untung saya dulu nggak begini, untung. Padahal itu kan faedah dari doanya dulu, faedah dari sholatnya dulu, dan sebagainya. Nah ini gambarannya teman-teman. Nah ini saya ingin katakan bahwa Ramadan itu bulan doa, Ramadan momentum terbaik untuk memperbanyak doa, ya kan? Nah latihannya dari sekarang, latihan tingkatkan sholatnya, makanya nanti kita akan rinci apa saja amal-amal baik yang bisa kita optimalkan sekarang. Karena kan konsepsinya amal soleh yang harus ditingkatkan dari mulai sekarang. Latihannya harus sekarang. Karena kalau latihannya saat masuk Ramadan, nanti nggak akan maksimal. Nggak akan maksimal. Latihan tuh sekarang. Sehingga ketika masuk Ramadan, sudah siap jadi kebiasaan. Kalau latihannya pas Ramadan, taraweh dipakai latihan malam pertama, besok-besoknya nggak taraweh lagi. Silakan nggak percaya. Awal-awal penuh tuh. Ya, tapi motivasinya beda-beda. Ada yang memang betul untuk beribadah, ada yang maksimal, ada yang latihan, cuma datang. Besoknya ke masjid lagi. Ya kan? Nah, jadi gambarannya teman-teman sekalian, ini ya, kita latihan, kumpulkan, karena itu poin ketiga, banyak menebar kebaikan. Nah, itu kenapa saya akhirkan? Ya, salah satunya itu tadi pembahasannya, supaya ini diantarkan dulu, baru kemudian kita hadirkan pondasinya. Tapi kenapa ditempatkan nomor 3 Ustadz? Karena itu pondasi. Ya, pondasi. Cuman keterangan dari pondasi itu saya wujudkan dulu setelahnya, karena memang doa itu kan pelengkap sifatnya dan pengantar pada permintaan-permintaan berikutnya. Nah, jadi kita punya tugas PR di yang berikutnya ada 3 ya. PR pertama kita detilkan tentang doa ini dan maknanya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang esensi doa Ramadan, ya kan? Itu yang agak tinggi kalimatnya. Oh, kalau di YouTube kadang-kadang bacalah doa ini, maka Ramadan Anda akan begini. Udah macam-macam deh ngasih judul orang tuh. Saya kadang-kadang suka ada apa tergelitiknya juga, kadang-kadang kesal juga gitu ya. Kalau ngelihat orang nyuplik video dikasih. Ya, kadang yang saya sangat tidak suka itu, ini jujur saya katakan, saya sangat tidak suka kalau udah gambar kita dipasang sandingkan sama gambar orang, itu sangat saya tidak suka itu. Ya, udah ada yang nyandingkan sama perempuan, dan naudzubillah min dzalik gitu kan. Ada yang dikontrakan dengan orang tuh dosanya banyak tuh yang bikin gambar gitu. Karena saya aja nggak suka gitu. Sejak kapan kita berselisih? Ya, saya itu cuma punya musuh setan. Itu aja udah susah, luar biasa. Saya nggak pengen punya musuh yang lain lagi. Yang lain tuh kita lihat dengan, mencoba melihat dengan rahmat gitu. Sepanjang bisa berkasih sayang, ya itu lebih diutamakan. Ya, kalau setan emang udah bakatnya begitu.
Dia kasih Allah aja nggak diterima, apalagi kasih kita gitu. Ini repot kan. Jadi ini PR-nya satu itu. Yang kedua, menurunkan ragam amal soleh yang bisa kita munculkan sebagai latihan nanti masuk ke Ramadan. Ya. Dan yang ketiga adalah pembahasan hukum-hukum turunan seputar amal-amal yang akan kita urai. Ya, semacam pembahasan seputar tarawih, gitu kan? Apakah 2, 3 atau 11 dan turunan-turunannya, dalilnya apa? Terus kisah sejarahnya bagaimana, turunannya memahami ini bagaimana, sehingga mengerti. Bukan untuk berdebat, tapi untuk mengerti, memahami, sehingga ketika masuk Ramadan, kita bisa memilih dengan baik dan menghindarkan dari hal-hal yang kontraproduktif. Ingat ya, saya tidak pernah mengajarkan santri-santri saya untuk pandai berdebat, dalam tanda petik mendebat orang. Bukan berargumentasi pada hal-hal yang positif yang melahirkan kepastian-kepastian hukum. Ya, tapi kalau debatin orang apalagi dan sebagainya, saya tidak mengajarkan itu dan saya tidak mengakui kalau ada yang mengatakan muridnya Ustaz itu tidak. Kita belajar itu untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri, memberikan inspirasi dalam kebaikan. Jadi ini ya yang kita pelajari. Terima kasih atas perhatian di hari ini. Saya jam 7 akan berangkat. Jadi ya ini ada 1/4 jam kita bersiap dulu. Nah, kemudian teman-teman sekalian mohon doanya hari ini tepat jam 10. Jadi kita ke lokasi itu ada spare sekitar 2 jam ya. Tiba kita akan kumpul semua untuk memulai ya dengan berdoa, dengan bermohon kepada Allah. Terus dilihat ada pergerakan yang awal yang akan dilakukan. Kita akan mulai sekarang kepada struktur. Ya, struktur untuk pesantren ini dari mulai pengondisian lahan, nanam struktur dan sebagainya. Ada mungkin berapa bulan ke depan. Nah ini ada peluang. Nanti saya dari lokasi tunjukkan supaya tahu apa yang dilakukan. Ini ada peluang wakaf terbaik sebetulnya di struktur ini karena struktur kan gak mungkin berubah, gitu ya. Nah ini kalau teman-teman ada potensi peluang untuk berwakaf, ya berapapun yang bisa kita hadirkan. Silahkan bersegera mumpung masih ada kesempatannya. Kalau sudah selesai saya tutup biasanya. Sudah selesai. Ya saya pesantren ini saya nggak pengen minta donasi. Ya karena saya punya Allah minta. Ya karena itu apa jalan-jalan yang Allah sampaikan kepada kita kita tempuh. Ya, di antara jalan-jalan itu dan memberi peluang kan pada teman-teman. Ada wakaf nih. Saya nggak ambil potensi hibah, sodakoh gini nggak. Ini wakaf. Khusus spesial aja karena sampai akhirnya nggak akan berubah jadi apapun, konsepsinya tetap pesantren ulama itu ya. Ini gambaran yang kita harapkan. Nah ini teman-teman kita mau mulai itu, saya akan berangkat insyaallah dalam waktu dekat. Nah, mohon doanya mudah-mudahan lancar semua prosesnya dan sebagainya dan bisa berjalan. Setelah struktur baru nanti bangunan satu-satu disiapkan, masjid dan sebagainya, nanti kita update lagi ya pada teman-teman semua. Nanti mungkin juga kita supaya lebih ringan. Jadi di sini nggak ada wakaf tuh, nggak ada kayak cukup, nggak ada. Ya dan yang terlihat tuh keikhlasannya. Jadi nanti saya akan juga tunjukkan kalau sudah kelihatan. Nanti saya tunjukkan ke teman-teman. Kalau bisa teman-teman segini aja nih. Nah, jadi kami dulu. Saya sama mulai kami dulu nih. Segini nih. Kita udah ada sekian. Mulai kita kasih waktu nih 2 pekan misalnya untuk ini. Kalau nggak ada ya sudah kita lagi. Alhamdulillah minta lagi sama Allah. Allah kan maka ya gampang gitu. Jadi kalau teman-teman sudah, nanti saya kasih tahu teman-teman yang ini sudah ya. Ini udah ada. Ya tapi kalau masjid sudah, masjid air itu sudah ada. Jadi nanti yang lain nanti saya kumpulkan. Nanti kita tinggal bagi ya sama teman-teman yang bergabung. Ini kan ringan tuh. Ya kalau misalnya 6 miliar kan tinggal 60.000 iurannya ya, iuran wakaf bukan iuran wakaf dia. Gak bagi 100.000 kan gampang kan teman-teman ikutan kan lebih ringan gitu ya. Mau di atas itu silahkan sebagainya, saya nggak mau menentukan apa-apa. Ini bukan donasi ini Anda sendiri mau nanam apa di situ dan itu bukan milik saya juga. Bukan punya saya, bukan kepentingan pribadi, tapi memang kita hanya ingin beramal saja. Itu gambaran satu. Yang kedua, bagi yang bertanya tentang buku ini masih ada. Ya saya sarankan sih sistemnya tetap kita sistem
kesempatan kan untuk minimal daftar dulu, sebab nanti kalau ada offline atau apa, ada punya kesempatan juga ya, kesempatan karena saya mau fokuskan betul-betul terukur gitu. Jadi kalau mau belajar serius, ini ada kurikulum masuk di sini. Ya Ustadz, bagaimana kalau saya nggak gabung, saya cuma pengen bukunya aja? Tetap saya bikin jalurnya, skemanya, masuk ke Wah Corner, dapatkan itu, daftar aja dulu. Ya, satu saat dibutuhkan gitu. Satu saat Anda membutuhkan itu, ya, nanti Anda bisa dapat referensinya. Karena ini berkelanjutan. Bisa rekomendasi untuk mungkin siswa yang akan belajar ke luar negeri, kita kasih rekomendasi. Kalau Anda ada MIRA, nanti ada keterangan. Kan ada, jangan salah, sertifikat MIRA itu bisa dipakai nanti kalau selesai belajar. Ya, kapan selesainya? Sebentar, sholat aja masih berdiri, belum rukuk. Tapi kalau sudah tuntas, sudah selesai, sudah ya, nanti lama-lama jam 7 gitu ya. Kita cukupkan dulu, kita akan berangkat, mohon doanya semoga lancar. Terima kasih untuk hari ini, alhamdulillah enak juga, sudah enak. Saya menikmati setiap proses seperti Anda juga menikmati setiap proses berkehidupan. Semoga dilancarkan, dimudahkan, disehatkan, dimaafkan kesalahan, diampuni dosa-dosa kita, dan dihindarkan dari segala yang tidak bermanfaat dalam berkehidupan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya sami'ad du'a, ya qarib, ya mujib, ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi hadha ash-shahra ya rabbal alamin, fi rajab ya arhamar rahimin, linuti'aka wa rasulaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana ya Allah, wa barik lana ya Allah, barik lana fi Sya'ban wa balighna ila Sya'ban ya arhamar rahimin, kama qadarta ilayna ajalana ya rabbal alamin. Wa balighna Ramadan ya Allah, warzuqna ni'mat at-ta'ah fi Ramadan, wa ni'mat at-taubah fi Ramadan, wa ni'mat ad-du'a fi Ramadan. Ajib du'ana ya Allah ya sami'ad du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.